saking dia mau nabung, tiap hari makan Energen sebungkus doang. Oversleeping itu juga salah satu penanda sebenarnya sudah gejala depresi. Hai semua, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nyantai aja sama salah seorang praktisi kesehatan mental gitu. Ini kayak kesannya berat banget gitu ya, belum apa-apa tiba-tiba udah kesehatan mental. Tapi di sini hari ini udah ada Cici Gebi, Gabriela Santoso. Halo Cici. Aku akan manggilnya Ci Gebi gitu ya. Nah, Ci Gebi ini adalah praktisi kesehatan mental dan juga konselor jemaat di GPDI Neo Soho. Nah, kenapa sih Ci hari ini tiba-tiba banget kayak, Ci Gebi ngobrol yuk gitu? Karena kalau dilihat-lihat nih di sekitar aku sih, lebih tepatnya kayak teman-teman aku, orang-orang yang aku sering ketemu tuh masih kayaknya erat banget ngomongin kesehatan mental. Apalagi apa-apa di sosial media, di Instagram, di YouTube. Itu tuh kayak TikTok juga sih, kayak kalau ada hal-hal yang berhubungan sama kesehatan mental tuh kayak orang gampang banget buat repost, dimasukin ke story-nya mereka gitu. Jadi ini tuh kesannya jadi sesuatu yang masih sangat masih sangat ngetren. Kayak semua orang ngerasa relate gitu sama ini. Nah, hari ini kita pengen ngebahas lebih lanjut dari si kesehatan mental. Tapi kan kalau kita ngebahasin kesehatan mental tuh luas banget kan, Ci? Banget. Luas yang kayaknya 1-2 episode nggak bakal kelar gitu ya. Kayak kuliah aja kan berapa lama gitu kan. Nah, tapi untuk hari ini mungkin kita mau mulai sesuatu yang sama eratnya dengan topik-topik yang lagi hangat juga, itu lebih ke orang yang ngerasa kelelahan secara berlebihan gitu. Jadi kalau kayak ketemu sama temen yang kerja di kantor, yang kegiatannya padat banget, itu mereka biasanya ngeluh kayak aduh capek banget gitu. Pernah denger ini gak sih Ci, ada orang yang kayak zaman sekarang tuh kerja haduh yang gitu-gitu loh. Oh iya. Haduh gitu. Ada yang ketawa tuh di balik kamera gitu. Relate yang di ruangan ini juga karena ya. kayaknya semua yang di ruangan ini pun pernah merasakan itu gitu. Nah, Ya, atau lelah sejak tahun 1980. lebih ke dari lahir ya. Udah merasakan Sudah kelelahan lelah gitu. sejak 80. Iya gitu. Nah, sebenarnya kalau dari sisi Cici sebagai seorang praktisi kesehatan mental, ada apa sih sebenarnya sama generasi sekarang dengan teman-teman sekarang yang kok dikit-dikit mereka ngerasa lelah gitu. Ya mungkin emang lelah. Burnout ya, yang istilahnya yang ngetren banget. Iya sih, burnout bener. Jadi kalau kita bicara lelah, kan ada tuh lelah fisik, lelah mental. Abis ngitung nggak boleh pakai kalkulator 2 jam, berasap kepalanya ya. Kayak ujian. Iya, lelah mental abis mikir. Atau lelah secara emosional. Lagi ada persoalan yang menyulitkan hati, akhirnya ke bawah, emosinya, akhirnya kan lelah. Jadi lelah ada 3. Dan kalau kita ngomong burnout, sebenarnya tuh istilah dari dunia kerja. Dari karir gitu ya, dunia pekerjaan, di mana overwork jadinya burnout di ranah pekerjaan. Tapi akhirnya istilahnya mungkin dipopulerkan juga sama sosial media. Jadi, gue burn out nih, gue butuh healing ke Bali. Nah, jadi betul. kalimat-kalimat seperti itu jadi langsung merambah ke berbagai lingkungan ya, dalam berbagai situasi. Jadi kalau kita coba jelaskan apa sih kira-kira burnout itu, biar sama nih semua pengertiannya. Jadi burnout adalah kelelahan yang tidur tuh nggak hilang. Satu itu dulu deh, jadi lelah yang tidur nggak hilang gitu ya. Dan juga berakibat mungkin bisa hilang yang tadinya kita enjoy ngerjainnya, yang tadinya kita ngerasa ada harapan kalau kita mengerjakan hal ini, itu hilang. Jadi udah nggak mau ngerjain, nggak ada semangat pergi ke tempat kerjanya, tempat pelayanannya, bertemu dengan orang yang tadinya menyenangkan hati kita, hilang semuanya. Kayak mati rasa aja gitu ya, Ci. Pelan-pelan jadi mati rasa, kan capek kan, kalau capek kan udah terkapar, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ya, seperti itu. Dan ini bukan kondisi klinis ya, jadi bukan masuk ke ranah mental disorder, misalnya yang masuk DSM itu enggak. Jadi kalau burnout dibiarkan berkepanjangan bisa menjadi gangguan mental klinis. Tapi burnout ini lebih ke keadaan mental kita yang aduh capek banget, gue udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah itu. I see. Tadi Cici sempat sebut DSM. Takutnya teman-teman yang dengar masih nggak ngerti nih DSM itu apa. Jadi
kalau kita menentukan sakit atau nggak sakit, nah itu ada kriterianya. Jadi sakit mental atau nggak, penyakit kejiwaan. Nah itu disebutnya DSM. Nah, itu buku panduan Buku untuk inilah ya. buku panduan. Jadi kalau mau disebut kena gangguan apa, ada kayak gejalanya, syarat-syaratnya, berapa lama udah harus dialami kayak gitu. Nah kalau burnout ini lebih ke istilah psikologi populer ya. Populer, Yang iya. orang-orang pakai untuk menggambarkan keadaan mental mereka sendiri. Yang sebenarnya kalau ditarik ke pembagian penyakit mental istilahnya gitu, itu pun sebenarnya burnout nggak ada di dalam situ. Karena belum sampai ke titik Belum. penyakit mental gitu lah Belum, ya, Ci. cuma keadaan mental aja yang ya sebenarnya sudah tidak baik-baik saja. Oke, ya paham. Kayak Nah, kita masuk angin pun kan sebenarnya nggak ada ya di kitab medis manapun masuk angin. Kalian juga Iya tahu lagi. kan, gue masuk angin gitu. dan itu kayak cuma ada di Indonesia nggak sih, Ci, Iya. masuk angin? Iya. Ya kan? Ya, paham sih. Jadi itu kayak sebuah, bisa dibilang kayak sebuah konsep yang akhirnya terbentuk dari omongan orang-orang aja yang mengkategorikan keadaan Burnout. keadaan itu yang akhirnya mereka ya udah bilang ini gue lagi burnout gitu ya, Ci. Nah, tapi kalau gitu kan maksudnya orang ngerasa lelah, ngerasa capek, terus mereka selalu bilang, aduh gue burnout nih gitu. Tapi sebenarnya ada di batas apa sih sebenarnya seseorang beneran ada dalam kategori burnout sama sebenarnya ya capek aja. Yang kayak tadi Cici bilang kan kalau burnout tuh capek yang sebenarnya nggak hilang dari tidur aja gitu. Tapi kan ada juga kadang kondisi yang secara fisik kita kayak capek banget, bangun juga masih nggak seger gitu. Itu maksudnya batasnya di mana ya kurang lebihnya gitu, Ci? Setiap orang kan standarnya pasti beda-beda. Iya Apalagi sih, ini benar. kan nggak ada penentunya. Jadi ya memang dirasa-rasa sendiri. Apakah udah mulai misalnya yang tadinya semangat ngerjain proyek A, terus akhirnya kayak buka laptop aja udah capek, buka HP aja udah capek. Terus abis itu mikirinnya aja udah dreading banget, udah kayak kayaknya gak sanggup. Terus mulai berasa hopeless. Kayaknya apapun yang gue lakukan kayaknya nggak ada hasilnya deh, capek banget deh gini, dan akhirnya kan menggerogoti dari dalam. Nah itu udah pertanda itu Tanda-tanda menuju burnout. udah burnout, Oh, udah tanda-tanda sudah burnout. burnout. Sudah Iya. burnout. Oke. Langsung ya Iya. langsung body Nggak, scan, langsung mind kayak, scan. kayaknya aku pernah deh merasakan itu. Aku pernah ada di kondisi, aku share dikit ya, aku pernah ada di satu kondisi yang saat itu aku nggak tahu sih apakah itu burnout atau enggak gitu. Tapi ketika ngobrolin ini gitu, aku teringat itu gitu. Jadi aku pernah ada di masa dimana aku ngerasa segala sesuatunya tuh kayak diambrukin gitu. Maksudnya sebenarnya mungkin bisa dikerjain satu-satu, tapi ini rasanya kayak udah nyambung semuanya. Udah overwhelmed. Udah overwhelmed, beratnya kayak berat banget. Ada momen-momen yang aku ke tempat kerja sih, kayak yang Cici bilang emang eratnya sama kerjaan kan. Jadi kayak belum berangkat nih dari rumah tuh udah ngebayangin banyak hal yang sebenarnya belum tentu terjadi kan. Jadi kayak udah, aduh nanti ini nih, aduh nanti itu, nanti gini, nanti gitu. Udah ada ketakutan yang aku pun saat itu ngerasa kayak kenapa gue harus setakut ini ya. Tapi aku nggak bisa meredam itu. Aku benar-benar ngerasain setakut itu gitu untuk sesuatu yang aku nggak even tahu apa. Jadi aku pernah ngerasain itu. Terus ketika aku sampai di tempat kerja pun ya emang nggak terjadi apa-apa gitu, Ci. Tapi ketakutan itu tuh kayak udah ngegrogotin duluan gitu. Belum apa-apa udah takut. Dan itu nggak cuma satu hari itu doang. Jadi aku mengalami itu sekian lama. Di masa-masa itu juga aku ngerasa akhirnya aku kayak daripada gue harus keluar ketemu orang, ngeluarin energi lagi buat, maksudnya kita ketemu orang kan pasti harus ngobrol, kan nggak semua orang ketemu terus duduk diem-dieman doang gitu kan, Ci. Itu kan Ada effort ya. iya, tetap harus ada effort untuk ngobrolnya dan lain-lain. Aku rasa tuh kayak itu cuma ngabisin energi. Jadi bukan lagi ngisi energi aku, tapi aku rasa aduh nggak deh, capek banget. Yang aku lakukan adalah akhirnya selesai kerja aku tidur. Jadi aku biasanya tidur jam 12, jam 1. Ini aku bisa tidur malam jam 8 malam, setengah 8 itu bener-bener kerjaan kelar, bisa masuk kamar, aku masuk kamar udah gelepar gitu aja dan nggak even duduk, bener-bener langsung kayak rebahan di kasur sebisa mungkin, ayo tidur yuk gitu. Apakah itu sesuatu yang bisa dibilang burnout juga, atau sebenarnya itu sesuatu yang enggak, itu bukan burnout, itu lagi capek aja gitu? Habis tidur bangun capek, tetap capek nggak? Capek sih. Capek sih. Waktu itu aku ngerasa kayak
naik turunnya tuh cepet banget gitu. Hmm. Kayak ada sesuatu yang bikin happy ya happy lah. Ya tapi ya sesaat gitu, nanti capek lagi, turun lagi. Menurut kamu kadar capeknya normal nggak? Menurut ukuran kamu sendiri. Karena kan kamu tahu biasanya kamu batasnya di mana. Hmm, kayaknya enggak ya, karena aku ngerasa aneh kenapa kayak gue memilih tidur terus ya. Padahal sebenarnya kayaknya badannya lagi nggak secapek itu. Biasa kan tidur karena capek secara fisik kan. Gitu, ini kayaknya aku lebih kayak menghindari dunia luar jatuhnya kayaknya. Oversleeping itu juga salah satu penanda, bukan berarti satu-satunya ya, tapi salah satu penanda sebenarnya sudah gejala depresi. Oh, lebih berat lagi ya, depresi ya. Ah, terima kasih sudah lewat masa-masa itu. Karena udah lewat baru kita ngomongin ini ya. Iya, betul. Nggak, bukan diagnosa ya. Iya, betul-betul. Sudah lewat, sudah berlalu. Ya, puji Tuhan. Oke, terus aku ini. Ya, tapi ketika itu tuh rasanya kalau di-compare sama orang lain, ada momen yang aku ngerasa kayak, ini gue berlebihan banget nggak ya? Kayak kayak di antara aku dan teman-teman aku, mungkin mereka ada capeknya juga. Apa ya, istilahnya sekarang semua orang mudah banget untuk bilang gue stres nih gitu. Ada sih pasti rasa yang aku juga bilang kayak gue stres nih, kayak gue capek nih. Cuma aku tidak melihat teman-teman aku sampai seaneh aku. Maksudnya aku kategorinya aneh ya, maksudnya kayak kenapa nih si Merlin jam segini udah tidur gitu. Karena jadi kayak aku punya kebiasaan baru yang menurut aku di luar hal yang biasanya aku lakuin. Bahkan biasanya kayak misalnya hari Jumat. Hari Jumat itu kan biasanya orang ngumpul-ngumpul, ketemu-ketemu teman. Itu kan paling sering dilakukan hari Jumat kan, Ci. Ini tuh kayaknya daripada ngumpul juga mending pulang. Mending ke rumah gitu. Udah nggak ada tenaganya ya. Iya, jadi dalam seminggu itu benar-benar daripada harus bersosialisasi, di weekend pun aku memilih untuk melakukan hal yang sama gitu. Jadi waktu itu depresi ya arahnya. Terdengarnya seperti itu, tapi bukan belum tentu ya. Oh, iya. Karena nggak boleh sembarang diagnosis juga ya, Ci? Iya. Oke, baiklah. Kalau ini kan aku sadar nih sama apa yang aku lakuin. Cuma saat itu aku nggak apa ya, aku nggak tahu aku harus apa. Jadi maksudnya ya udah jalanin aja ya. Puji Tuhannya lewat lah, itu sesuatu yang udah lewat. Tapi kalau misalnya ada teman-teman nih yang masih ada dalam masa-masa seperti itu gitu, mereka masih ngerasa overwhelmed, ngerasa terlalu banyak beban yang mereka perlu tanggung gitu. Sebenarnya apa sih yang bisa dilakuin sama kita yang dalam kondisi seperti itu gitu? Oke. Dalam keadaan overwhelmed ya. Kalau udah overwhelmed banget, biasanya aku ajak untuk bernapas. Tegang. Tegang. Kamu juga kayaknya butuh ya. Napas dulu. Karena saat kita rasa overwhelmed, mau itu kita excited, yang positif ya maksudnya yang excited, kita juga takut, kita cemas, kita marah, atau kita sedih, itu biasanya napas kita jadi cetek, dangkal. Lebih pendek gitu. Iya, jadi tidak dalam napasnya. Dan napas itu kan sebenarnya sangat dibutuhkan oleh badan kita nih kalau ngomong fisik. Karena kita butuh oksigennya kan. Iya, betul. Dan oksigen ini butuh untuk nyampe ke otak. Dan kalau semakin napas kita nggak dalam, dangkal itu, kan oksigen ke otaknya kurang dong. Jadi tambah bes-bes gitu kan, udah mau korslet. Abis itu yang mengakibatkan perasaan kita tambah nggak enak dong. Akhirnya napas kita jadi tambah dangkal. Ya udah dah tuh, udah dangkal, tambah dikit, ini tambah dangkal, tambah dikit lagi, udah langsung begini keadaannya. Jadi yang banyak orang, apaan sih si Gaby kok gue lagi cerita soal ini dia suruh gue berhenti dan napas. Untuk itu, jadi kayak pundaknya juga dilemesin, semua rahang Bisa langsung dilakukan. bisa langsung dilakukan. Rahang kadang-kadang berasa kan rahangnya kayak Kenceng gitu. berasa nggak bangun tidur kalau lagi banyak pikiran kerjaan capek, bangun tidur pegel di sininya, tidurnya sambil gini. Oke, pegelnya sebadan Oh sih. tidurnya pegel sebalik, itu udah beda lagi kasusnya. Tapi kadang kita berasa kita nemuin kalau kita check-in deh lagi kerja capek siang-siang rahangnya kencang. Terus juga kita kadang defaultnya lidah kita nempel ke langit-langit mulut kita. Dan itu neken. Bukannya nempel lagi tapi neken.
Ya itu aja udah ada tegangan kan, jadi badan kita tuh tense terus tegang kayak mau apalagi nih yang kejadian, apalagi nih yang Kayak kejadian. udah siap perang siap gitu ya, padahal nggak ada apa-apa. Ya makanya relax dulu, semua dikendorin dan napas. Napas yang lega, dan ada latihan-latihan napas kan yang pakai ngitung. Jadi Iya, pikiran iya. kita yang udah lagi begini nih, stop semuanya, kita fokus ke hitungannya. Jadi alihin dulu dari semua yang memberatkan kita dan fokus aja ke hitungan napas kita, udara yang masuk, udah baliklah ke here and now. Jangan langsung diri kita kan biasanya kan kayak Merin yang pas bangun itu, misalnya kamu bangun jam 6 pagi, tapi otak kamu udah jalan jauh ke jam 10, jam 12, jam 2. Iya. Jadi kayak Merlin balik ke jam 6 pagi gitu, kayak udah susahan hari cukup untuk hari ini aja gitu. Balik lagi ke hari ini. Jangan jauh-jauh mikirnya kayak gitu ya. Itu satu. Yang kedua adalah tadi kan aku bilang merasa overwhelmed dengan banyaknya beban. Nah, kelebihan beban ini nih Mer yang sangat menarik ya. Apalagi buat anak-anak muda. Kelebihan bebannya tuh kayak ada dua kemungkinan gitu loh, Ci. Mm-mm. Ada yang memang dikasih beban Mm-mm. yang banyak, Mm-mm. terus dia ngerasa nggak mampu untuk nge-hold beban itu, ngejalanin apa yang jadi ya beban buat dia itu. Maksudnya kayak tuntutan pekerjaan, mungkin ya banyak hal lah tuntutan-tuntutan itu. Ada yang sebenarnya bisa untuk apa ya istilahnya, kayak ketika dikasih sebenarnya kan kita punya kebebasan untuk bilang aduh nggak mau, aduh nggak bisa gitu. Nah itu kan sebenarnya dua kondisi yang berbeda kan. Mm-mm. Nah tapi kalau ketika kita udah kalau misalnya yang pertama deh, kita emang punya beban yang banyak, itu kan berarti kayak kita ngerasa kayak aduh ini banyak banget yang harus dikerjain, gue harus apa gitu. Itu maksudnya way out-nya baiknya seperti apa gitu. Karena kalau misalnya di kondisi yang kedua kan berarti sebenarnya apa ya, bisa dibilang dia nggak tahu kapasitasnya dia nggak sih? Maksudnya dia udah bilang enggak, tapi ternyata apa yang dia iyain pun masih membebani dia gitu. Itu gimana? Cici ada punya pandangan nggak soal itu? Oke. Kalau aku beban menurut aku nih pribadi ya ada dua. Oke. Beban yang memang jatahnya kita sama beban yang kita cari-cari sendiri. Oh oke, gimana tuh bedanya? Ada beban yang mau nggak mau harus kita tanggung. Misalnya sekarang kan lagi banyak juga sandwich generation, yang nyebut dirinya sandwich generation, udah nikah, udah punya anak, tapi nanggung yang di atas, karena yang di atas nggak ada persiapan kan. Jadi dia kayak sandwich ditekan. Ada juga yang belum nikah tanggung atas-atasnya, ayam geprek, kayak ini geprek dari segala udah penyek dia. Aduh kalau yang sandwich aku pernah denger, kalau yang geprek baru banget nih dengernya. Itu aku, karena banyak yang kayak datang, aku nanggung ini kasihan juga ya, dia bilang aku jadi aku sandwich generation bukan Miss. Dia bilang enggak, kayaknya lu lebih mirip ayam geprek. Sebuah istilah baru dari Cigebi. Oh, habis kesian juga ya. Jadi ada banyak hal yang harus ditanggung sama anak muda zaman sekarang. Jadi kalau ditanya sebenarnya mereka capek nggak? Kayaknya emang capek. Nah, tapi let's say kita ambil contoh yang si sandwich generation ini. Apakah liburan mewah orang tuanya naik cruise itu juga beban yang harus dia tanggung? Oh, oke. Sejauh mana beban itu dia ambil? Jadi kadang dalam itu kan lumayan bisa dibedakan ya. Cuma kadang-kadang tuh udah nyampur semua jadi satu. Apalagi anak muda kan. Apakah iPhone yang boleh nyebut merek kan? Boleh, Oke. boleh. Siapa Apakah- tahu nanti ada yang ngasih kita iPhone gitu. Apakah gadget-gadget yang harganya 20 juta ke atas dengan gaji 4 juta itu memang suatu beban yang harus kita ambil gitu. Beban untuk kita harus punya itu. Jadi kadang ada yang rasanya susah ya dipisahkan antara memang beban yang jadi tanggungan kita dan beban yang kita mau kita ambil sendiri, kita bikin-bikin sendiri buat diri kita. Nah seringnya yang bikin capek tuh yang Oh, iya. ini kan terjerat keinginan sendiri kan pada akhirnya. Mau punya kehidupan yang seperti ini, mau punya karir yang seperti ini, mau punya pendidikan yang seperti ini, mau punya pasangan, punya anak, punya orang tua, punya rumah, mobil, kendaraan, nah semuanya itu. Jadi pertama mungkin stepnya kita memilah-milah dulu mana sih beban yang benar-benar tuh memang ada porsinya kita. Yang emang harus ditanggung. Mana yang beban yang memang Tuhan sudah beri itu, sudah dijatahin, ini loh yang harus
Gaby pikul. Ini lo yang harus Merlin pikul, itu memang bebannya. Atau yang ini, yang kayak gue mau ini, gue mau ini, gue mau ini, gue mau ini gitu. Tipis Keinginan ya. bukan kebutuhan gitu ya, Ci. Iya, rasanya butuh padahal pengen. Nggak bisa bedain yang mana itu. Itu yang emang paling susah. agak-agak tipis ya. Self awareness ya. Bahkan untuk hal baik loh. Baik belum tentu benar kan? Contohnya gimana sih? Ada nggak contohnya? Contohnya adalah kalau di konteks pelayanan, dia ini mohon jangan diartikan literal banget gitu, tapi kalau untuk pelayanan nggak boleh nolak. Yang akhirnya tipes lah, terus abis itu akhirnya malah pelayanan misalnya jaga kamera, tidur kayak gitu, saking kecapeannya. Ini karena pelayanan nggak boleh nolak. Nah itu bener nggak tuh beban pelayanan yang dari Tuhan atau beban yang dia cari-cari sendiri? Pada akhirnya dia melayani maksimal nggak? Terus apa ya, melayani motivasinya mengasihi Tuhan, membalas cinta kasih Tuhan, melayani jemaat, atau karena dia takut Takut kalau nolak pelayanan. diomelin sama pendetanya lah, dicap dicap tidak mau pelayanan lah. Tapi dia takut dosa dihukum Tuhan kalau dia bilang tidak. Padahal sebenarnya nggak pernah ada statement yang kayak, kalau maksudnya soal pelayanan nih, kan tadi Ci udah singgung. Sebenarnya kan nggak pernah ada statement yang bilang kita nggak boleh nolak pelayanan kan, Ci? Yang ada kan kita harus melayani. Iya. Cuma mungkin ada orang-orang yang akhirnya tidak bisa melihat maksud konteksnya gitu lah ya. Maksudnya kita harus melayani bukan berarti kita harus mengiyakan semua hal yang dilimpahin ke kita juga gitu kan. Bener nggak? Iya. Atau malah sebenarnya bukan dilimpahin ke kita loh. Gue aja yang kerjaan nggak apa-apa. Lu lagi repot, gue aja deh yang kerjaan nggak apa-apa. Itu malah lebih bukan. Oke. Dan itu sering banget loh aku lihat terjadi. Inisiatifnya berlebihan ya, nggak tepat gitu. Iya. Ini baru ngomong pelayanan, belum di pekerjaan, belum di hubungan antar manusia, hubungan dengan pasangan, dengan keluarga, dengan teman, dengan anak. Iya sih, bener. Banyak ya, maksudnya banyak hal yang bisa jadi apa ya istilahnya, stresor, boleh nggak nyebut stresor? Ya, anggaplah itu ya yang pemicu Stres. jadi merasa aduh banyak banget beban gua. Iya, iya. Maksudnya ya sebenarnya ada banyak hal yang bisa jadi pemicu itu, tapi ada juga kesempatan balik dari kita, di kitanya gitu, untuk memilah-milah yang mana yang kita izinkan untuk bisa jadi si pemicu atau enggak, ya nggak sih, Ci? Maksudnya dengan kita akhirnya tahu kapan kita bilang iya atau enggak untuk beban itu, terus dengan kita lihat kapasitas kita sejauh apa, itu kan juga sebenarnya membantu kita untuk mengurangi si pemicu-pemicu itu, ya nggak sih, Ci? Betul, karena kalau kita sampai runtuh semua itu kan akhirnya kita benar-benar udah tidak bisa menjalankan lagi fungsi kita kan. Saking kita udah freeze, udah nggak tahu lagi gimana, udah nggak bisa kerja, nggak bisa pelayanan, nggak bisa ketemu orang. Kan itu suatu state keadaan yang benar-benar kita hindarkan kan. Iya. Jadi makanya selalu kalau dalam manajemen tenaga gitu ya, manajemen perasaan, manajemen apapun, kita mencarinya margin. Kita harus punya baterai yang cadangan gitu, ada marginnya. Oke. Dan kalau dari masalah beban ini kan margin itu berarti kita dapat sumber daya kita, cinta kasih, support, mental support dari orang-orang terdekat kita, misalnya jam tidur, makanan sehat, olahraga. Nah itu semua kan kita punya yang bisa ngecas kita, sumber daya kita kan, kita punya modal lah. Dikurangin sama beban-beban kita semua, pekerjaan kita. Oke. Dapat apa sisanya? Margin. Margin ini berguna untuk apa? Sama kayak cadangan, semua tabungan itu kan berguna saat krisis. Dan supaya nggak bangkrut kan, punya margin. Jadi sama, kita punya emosional juga carilah margin itu. Jadi kalau misalnya krisis nih, ada anggota keluarga, anggota gereja, teman-teman yang lagi butuh kita untuk extra effort, kita ambil dari margin kita. Sementara ya, kalau udah 10 tahun kayak gitu terus ya itu udah jadi lifestyle gitu. Tapi maksudnya dalam keadaan krisis kita punya sesuatu dari margin kita ini untuk kita kasih ke orang lain gitu. Si margin ini bisa dibilang kayak
cadangan energi gitu nggak sih, Ci? tabungan kita ya. Ya. Dan itu berarti kalau kita mau gedein margin ada dua caranya. Yang pertama, sumber daya kita dibanyakin. Oke. Kita lebih rajin olahraga untuk badan kita sehat, jadi kita bisa lebih kerja lebih kuda gitu, lebih capek berjam-jam. Kita juga dalam segi rohani, kita lebih banyak mendekatkan diri ke Tuhan, nyatuin kehendak kita sama kehendak Tuhan. Jadi nggak capek gitu, nggak banyak pertentangan dalam hidup kita. Jadi semua SDM kita makan lebih sehat, biar enggak otaknya ngeheng gitu misalnya ya. Katanya kan kebanyakan micin, otak ngeheng gitu ya. Kalau emang begitu keadaannya ya kurangin micinnya, kan makan lebih sehat. Oke. Jadi kita memperbesar sumber daya kita. Jadi dikurangi beban, margin kita gede. Atau bebannya yang kita kurangin. Oke. Gitu. Beban yang dikurangin tuh kalau misalnya dalam pekerjaan, maksudnya kalau kita kerja sama orang lain kan ada batasan sejauh apa kita bisa ngurangin pekerjaan kita kan, Ci? Apakah ada titik di mana kayaknya better lu resign aja deh gitu, atau nggak harus sampai selalu ke titik itu, maksudnya ya hadapin aja mungkin pekerjaannya, pembagian waktu kita untuk ngerjain kerjaannya yang kita lebih atur lebih baik lagi atau gimana gitu, Ci. Karena kan maksudnya gini, ada orang-orang yang akhirnya tanda kutip memudahkan soal resign ini. Sebenarnya ini juga bukan sesuatu yang baik kan. Nah, di momen apa atau di kondisi apa sih sebenarnya kita tahu nih kapan kita harus stay, kapan kita harus walk out gitu. Wah, jadi career counseling sekarang. Iya juga ya. Tapi memang itu memang beda karena kan nggak bisa menjawab secara general ya. Kepingin tahu kan kasusnya apa. Oh, Tapi iya. boleh nggak aku ambil dari kita punya persiapan hari ini aja, Boleh, contohnya. Jadi kan komitmen waktu untuk kita syuting ini sudah kita tetapkan jauh-jauh hari. Ya. Pertanyaannya sudah kita ya kisi-kisi lah, ada topiknya. Kalau nggak kan nggak mungkin dong datang langsung Cigebi burnout terus langsung nggak boleh mikir langsung jawab, kan enggak kan, dikasih tahu dulu bahannya. Tapi aku punya pilihan, apakah aku akan buka catatan dari tim Merlin 1000 kali dalam semalam sampai nggak bisa tidur karena tegang, Oke. dengan aku berdoa dan persiapan yang aku rasa cukup, lalu aku tidur. Jadi beban yang sama secara porsi waktu dan pekerjaan. Tapi yang kukurangin adalah beban mentalnya, beban emosionalnya. Pekerjaan kan juga gitu. Ketemu bos, belum ketemu aja udah beban mental duluan. Ya. Padahal komitmen waktu dan tenaga yang untuk dikerjakan sama. Tapi karena mungkin ada hal-hal dalam diri yang harus diproses, memang butuh teman curhat, memang butuh ngeluarin. Akhirnya kan, ngerti ya, beban yang harusnya cuma segini, akhirnya dirasa, waduh berat banget, udah nggak sanggup lagi bawa. Ditambah sama overthinking yang nggak perlu itu ya. Iya, kan bebannya kan inget 3, fisik, emosional, mental. I see. Ya benar juga sih. Jadi manajemen banyak sekali ya, Ya, bukan cuma resign cepet gitu, tunggu dulu. Dan harus lihat di case per case-nya gitu ya, Ci. Ya kalau maaf nih, nggak mengeneralisir, tapi kalau ada kesulitan sedikit keluar. Ada kesulitan sedikit, gue nggak mau lagi temenan sama lu. Apa menurut kamu orang yang segampang itu, pertama kali ngobrol sama Merlin, kayaknya gue kagak suka nih aura-auranya, hawa-hawanya. Gue nggak mau lagi tuh nama Merlin. Apakah menurut kamu dia akan gampang melakukan itu dengan orang lain juga? Akhirnya dia punya teman nggak? Enggak sih, kayaknya harusnya dengan kayak gitu. Iya kan, mau berteman, berkeluarga, kerja, pelayanan, ada effort kan? Nggak mungkin lah nggak ada effort dan ongkos Ya. yang kita bayar kan, gitu. Kita harus menimbang-nimbang. Semuanya dia. Semua harus seimbang ya, Ci. Wes, beda program lagi habis. Waduh. Kayak ada pesan sponsor gitu. Tapi emang iya sih, benar-benar setuju. Dan soal seimbang tuh aku jadi keinget yang ini, yang kayak dalam segala hal apapun, even hal yang baik pun, tapi kalau ada terlalu tuh di depannya katanya nggak baik gitu, Ci. Saya terlalu baik juga ada batasannya gitu kan untuk semuanya. Dan berarti untuk kita sadar kondisi diri, untuk kita kayak tadi ngelakuin apa yang Cici udah bilang gitu, atur waktu dan segala macamnya, itu pun kita harus benar-benar lihat supaya
semuanya harus pas sama porsinya kita dan selalu lihat ke diri sendiri nggak sih Ci? Maksudnya nggak bisa aku nyamain porsi aku sama porsinya Cici gitu. Betul. Atur waktu, atur tenaga, atur perasaan, atur mindset. Banyak banget yang bisa di-manage dalam diri kita. Dan tadi Merlin, aku setuju banget Merlin bilang melihat juga kapasitas diri. Merlin dan Gaby berbeda. Ada hal-hal yang hanya Merlin yang bisa lakukan, dan kalau Merlin kerjakan, mungkin 10 kali lebih cepat dari Gaby. Tapi ada hal-hal yang hanya Gaby bisa lakukan, dan kalau Gaby yang melakukan, bisa 10 kali lebih cepat dari Merlin. Beda kan kita kan, nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk. Tapi mungkin ada satu faktor lagi Merlin. Apa tuh? Bukan melihat ke diri kita aja, tapi melihat ke Ke atas. juga apa yang Tuhan sudah tetapkan buat kita, karena tiap Ini orang ada yang beda ya. dangdutan banget ya. Ci. Iya, mendadak ada Aku background buyar. musicnya. Maaf ya, saya buyar. Iya, maksudnya tadi sorry balik lagi ngelihat juga ke atas gimana? Iya, Cici juga terganggu sama si dangdut. ini belum bisa dia itu apa, dia membebani pikiranku. Balik ya. Ya, Itu ada yang sering tanya, katanya kalau datang ke Tuhan saat kita capek gitu kan, kayak aku sudah nggak sanggup lagi Ci, aku sudah berdoa, aku sudah datang ke Tuhan, tapi katanya kan yang letih lesu dan beban berat tuh datangnya ke Tuhan, dikasih kelegaan. Ya. Mana tuh? Ada aja dalam, maksudnya dalam berbagai orang, berbagai kasus dan berbagai kalimat ya, intinya itu. Oke. Katanya kan begitu, kok tidak? Menurut dia. Karena dia menilainya literally harafiahnya Iya, gitu. dia bilang aku sudah berdoa, aku datang, tapi kok begitu. Valid nggak bertanya? Valid karena dia mempertanyakan itu kan, dia datang ke Iya, kenapa begitu? Ya, baca lanjutannya. Lanjutannya kan lucu ya, minta kelegaan tapi dikasihnya cook. Kamu Iya. tau cook nggak? Yang itu bukan sih yang di kerbau itu yang di... Bener gak sih? Bayangin aku kebo. Jadi kebo, Oke, aku ngebajak. kebo yang di sampingnya. Bayangin kita kebo. Terus pakai si cook ini. Jadi lucu ya, minta kelegaan, lagi capek, letih, beban berat, dikasihnya cook. Dikasih sesuatu malah Dikasih gitu ya? untuk dipikul. Nah, tapi makna dari kita memakai cook ini kan sangat dalam sebenarnya. Yang pertama, cook itu bukan kita yang pilih. Si kebonya kan kagak datang ke petaninya dan bilang, Pak, gue mau yang itu cooknya. Iya, Gue iya, cuma mau bener-bener. pakai cook kayu jati. Kalau kayu cendana, gue nggak mau pakai. Kan nggak kayak gitu juga kan kebonya. Kebonya dikasih cook apa aja dia ambil. Jadi, cooknya apa, seberapa berat, dan yang lebih penting lagi, siapa yang pegang kendali cook itu. Berarti kecepatan jalan, kekuatan dia melangkah, kan semakin tuh benar-benar ini menjiwai si kebo gitu ya. Membajak sawahnya kan makin dia gitu dalam ya kebajak. Iya, Tapi kalau dia cuma ya begini aja lah jalannya gitu ya, lu kebo atau kuda kan gitu kan beda. Jadi secepat apa dia jalan itu kan tergantung yang mengendalikan cooknya. Iya. Yang berarti si kebo ini kagak overthinking. Gue udah umur segini, gue baru ngebajak setengah sawah. Ya. Itu sebenarnya hal-hal yang kita sebagai kebo itu jadi kebo konteksnya. Jadi kebo. Kita nggak perlu pikirin karena kita tinggal ikutin arahannya ini aja kan kadang cooknya. pikirannya kan. Itu yang dibilang kita memikirkan hal-hal yang seharusnya Menurut aku ya, pengertianku, karena mungkin dari kesehatan mental ya, kayak udahlah lu pikirin juga otak lu kagak nyampe. Belum nyampe ke sana. Karena kan belum ada di masa itu. Iya. Kita coba tahun 2019, setengah mati ngedesain kalender 2020. Mau proyek inilah, mau pergi kemana, buyar kagak. buyar, hilang semua 2020. Ya kan belum nyampe di 2020-an sama, kadang kita gitu ya. Nah, balik lagi ke si cook ini, saat kita tahu dan saat kita terima cook itu, karena cooknya kan enak, kan nyaman, gitu, ringan gitu. Ringan dalam artian bearable ya, bisa ditanggung. Kan nggak pernah dikasih yang, Di luar. sini gue kasih lu cook biar punggung lu patah, kan kagak. Jadi kan selalu bisa ditanggung. Nah, saat kita tahu itu, jadi jelas nggak? Kalau kita udah yakin semua yang kita kerjakan itu memang porsi kita.
dan dengan speed, bukan speed kita, tapi kita, bagian kita apa? Kita cuma kerja, kita cuma jalan. Udah kan beres. Nggak ada kan beban, bayangin deh beban emosionalnya. Gue harus achieve A dalam umur B, dalam dalam dengan misalnya mereknya C gitu kan, nggak ada kan. Pokoknya gue kerjakan bagian gue, dan gue yakin backingan gue yang ngontrol hidup gue tuh udah paling top. Udah paling tahu Udah kita paling tahu. Bebannya langsung dung, 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 gitu kan, langsung kayak turun. gitu. Iya, benar-benar. Capek nggak? Mungkin capek. Biasanya emang capek. Nggak tahu karena belum pernah ngobrol sama kebo. Tapi biasanya bercanda ya. Tapi emang capek kan kerja itu. Pasti sih, kayaknya nggak mungkin kita ngelakuin aktivitas terus kita nggak capek. Maksudnya kan seringan apapun aktivitas dan apapun itulah, kalau kita ngelakuin sesuatu kan ada energi yang keluar dari kita. Tapi aku setuju sih yang Cici bilang, maksudnya dengan kita nggak mikirin hal-hal yang di luar yang seharusnya kita pikirin itu ya pasti sangat menghemat energi juga kan. Gampang ngomongnya ya. Iya betul. Lakuinnya yang susah ya. Ngerelain hal-hal yang mungkin kita rasa itu Harusnya bagian kita. harus beban kita, tapi ternyata kagak. Contoh kalimat, kalau nggak ada aku nggak ada lagi Ci yang lain, beneran nggak ada orang lagi Ci, hancur berantakan kalau nggak ada aku, kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau nggak ada dia juga pasti akan ada solusi lain. Mungkin ya nggak kan? langsung, Oh iya benar-benar. tapi akan ada aja jalannya gitu ya. ada aja jalannya. Sama ini sih tadi aku kepikiran sama kadang tuh overthinkingnya hal-hal yang kita takutkan itu sebenarnya belum tentu akan terjadi gitu loh Ci. Ya kan? Dan itu jadi kayak udah ngabisin energi, udah mikirnya kemana-mana, tau-taunya ya itu nggak even ada gitu. Nah itu kayaknya masih jadi salah satu hal yang sulit untuk dilakukan gitu. Karena lagi-lagi kan ya ngomong gampang ya, tapi ketika prakteknya ya pasti tetap ada tuh selentingan-selentingan, kepikir-kepikiran hal-hal yang biasanya tuh maksudku kayak udah lewat dulu, baru kita akhirnya realize kayak, oh iya ya sebenarnya itu nggak perlu dipikirin ya gitu. Tapi ketika lagi ada di kondisi itu, rasanya kayak bener nggak ya, kayak ada rasa di dalam diri yang kayak gue harus punya kontrol dari semuanya gitu. Ya kan, itu yang juga kayaknya lumayan melelahkan gak sih? Iya, karena pengen ngatur hal yang nggak bisa diatur. Dan yang nggak perlu kita yang ngatur. Iya. Dan kalau gimana ya? Tadi kan Merin bilang mengkhawatirkan hal-hal yang bakal terjadi menurut kita bisa nih terjadi kan, padahal belum tentu terjadi. Sebenarnya kalau kejadian, apa yang persepsi kita tentang kejadian buruk itu masih bisa di salvage itu apa ya, kayak masih bisa ditebus lagi nggak? Kalau burnout itu kan kondisi kita udah hopeless. Jadi makanya kita takut banget ada satu lagi yang kacau. Karena kita udah capek banget, kita nggak bisa afford nih ada satu lagi yang rusak, nambahin beban gue yang udah sebanyak gini. Tapi kalau kita punya hope, kita punya harapan, sekacau apapun itu kan bisa diberesin. Kalau misalnya nih, aku takut sekali bawa gelasku kemari. Karena aku takut tumpah. Aku takut ngacau syuting kita, aku takut ngacau acara kita, ngacauin jadwal kalian. Jadi aku tegang banget bawa gelasku ke ruangan, itu beban banget buat aku. Boleh nggak aku minum, boleh nggak aku bawa gelas. Tapi Merlin enteng. Ini karpet, itu cuma air putih, gampang kok dikeringinnya. Jadi kan marginnya lebih banyak siapa? Lebih banyak Merlin kan, dengan punya keyakinan bahwa itu bisa diberesin. Nah dalam hidup, orang yang punya harapan, marginnya juga lebih banyak. Karena apapun yang terjadi, hidup dia tidak berakhir di situ saja. Ya benar-benar. Mungkin aku aku ini sih setuju sih sama itu. Kalau misalnya ini kan aku udah paham nih, tapi mungkin ada teman-teman yang dengar yang masih apaan sih dia tadi ngomongin hal-hal yang bisa yang perlu kita pikirin, hal-hal yang nggak perlu, hal-hal yang
bisa kita atur, hal-hal yang enggak. Cici bisa nggak kasih kayak contoh realnya dari yang simple aja, yang dalam keseharian kita, hal-hal yang sebenarnya nggak bisa kita atur tapi kita suka mikir berlebihan tentang itu gitu. Hmm, hal-hal yang dalam konteks apa nih? Coba kamu yang pilih deh Dalam konteksnya. konteks kerjaan kali ya, kayak paling relate sekarang soal kerjaan nih. Tahun depan perusahaan gue bangkrut atau enggak? Dengan keadaan ekonomi kayak gini. Jadi kayak jadi udah mikirin kelanjutan perusahaannya, padahal itu sebenarnya bisa dibilang juga belum tentu berpengaruh langsung ke dia ya, Ci. Mm-mm. Benar nggak? Mm-mm. Dan misalnya, maaf nih, kecuali dia pemilik perusahaannya ya, maksudnya itu menjadi salah satu concern yang lumayan bisa diaddress saat itu juga. Tapi misalnya perusahaan dia karyawannya 100, 200, atau lebih gede lagi, dan dia bukan top level manajemennya yang bisa mempengaruhi langsung kelangsungan hidup perusahaan itu. Tapi dia mencemaskan itu sampai nggak bisa tidur. Dan sampai Iya, paham. ada satu pertanyaan anonim nih, biasanya kalau kayak gini lagi live gitu ada pertanyaan anonim yang kayak saking dia mau nabung tiap hari makan Energen sebungkus doang. Oke, karena Paham dia kan? udah takut duluan Iya, sama apa yang jadi terjadi. dia mengambil beban itu. Bayangin, bosen nggak makan Energen tiap hari? Bosen dong. Enak nggak makan Energen tiap 2 hari pertama mungkin ya. kalau nggak salah aku udah lupa tuh tahun berapa, tapi kayak entah sebungkus setiap kali meal, setiap kali makan pagi, siang, sore dia sebungkus, atau sehari itu cuma kayak berapa bungkus gitu loh. Jadi orang ini ekstrim banget, dia hidup hanya dari Energen saja. Jadi maaf kalau nonton, tapi maksud lebih tapi itu ada. Iya. Karena dia merasa perlu numpuk tabungannya demi sesuatu yang dia rasa dia dia ngerasa dia harus gitu loh ngelakuin Iya, itu. padahal nggak Tapi ada. aku yang ngelihat, ya nggak tahu ya Merlin ya, tapi aku ngeliat apa harus Energen itu hidup lu tiap hari Energen gitu kan. Ketakutan banget orang ini. Nah itulah beban yang Sebenarnya nggak perlu dia tanggung ya. iya, tapi bukannya berarti tiap hari langsung gaji habis ya untuk foya-foya beli makanan. Maksudnya, ngerti ya, ini lagi ekstrim banget contohnya. Saking takutnya tuh sampai begitu. Tadi tuh waktu Cici ngomongin contoh itu, justru aku malah kepikiran hal yang lain. Maksudnya dengan ketika dia melakukan hal ekstrim itu, seolah dia lupa sama konsekuensi dari tindakannya. Maksudnya dengan iya. tiba-tiba ngerubah gaya hidupnya dia jadi cuma makan Energen, kita enak kali ya disponsorin Energen. Nggak, justru harus minta maaf, kita mengurangi omset mereka ke si anak ini. Enggak, kasih ke kita, jadi Oh, kita iya, naik-naikin oke. lagi. Nah, maksudnya dengan dia meng-switch itu, gimana pun kan kita tetap butuh hal-hal lain kan untuk Betul. makanan-makanan itu. Dia kayak seolah, aku nggak tahu sih, antara nggak sadar atau dia lupa kalau dengan perbuatannya itu justru dia memunculkan kemungkinan-kemungkinan lain. Misalnya gangguan kesehatannya lah dan apa dan itu maksudnya itu justru bisa bikin tabungan yang dia pertahankan malah ngeglontor dengan lebih cepat gitu kan. Iya. Jadi kayaknya dengan kondisi ekstrim gitu justru emang bisa dibilang gak sih kayak mereka jadi seolah tertutup juga gitu pikirannya sih. Nih pergaulan nih, sering ya, ataupun mama ke anak biasanya. Karena kita menganggap selfless, salah kaprah. Yang menganggap kepentingan nih salah kaprahnya, menganggap kepentingan orang lain lebih dari kita. Jadi kayaknya orang lain penting, gua kagak penting. Misalnya kayak Gaby pengen banget makan bakmi. Oke. Tapi sepertinya Merin pengen makan bakso. Gaby udah pengen banget, udah capek banget kerja 2 minggu ini, pengen banget makan bakmi. Tapi Merlin yang kayak, makan apa ya? Makan apa ya, Ci? Tuh ada bakso. Langsung kayak, aku tidak akan bisa mengucapkan keinginanku makan bakmi. Karena Merlin lebih penting dari aku sangat sayang sama Merlin. Oh, Iya. Tapi sebenarnya kalau Merlin tahu aku pengen makan bakmi dan kamu nggak segitunya pengen makan bakso, menurut kamu gimana? aku akan bilang ya nggak apa-apa sih makan bakmi aja. Bukan masalah kan Bukan buat kamu. masalah. Tapi ternyata masalah banget kan, karena berasanya Gaby berkorban
demi kasihnya kepada Merlin. Iya, paham. Dan dalam hidup ini itu kan remeh ya, maksudnya terkesan remeh bakmi dan bakso. Tapi dalam hidup ini berapa banyak yang kejadian kayak gitu? Berapa banyak dalam pelayanan kejadian sebenarnya dia nggak bisa datang hari ini misalnya karena dia sakit atau orang tuanya di rumah ngeluh, dia jarang spend time sama orang tuanya. Tapi merasa kalau aku adalah anggota tim ini aku nggak boleh minta izin satu kali pun. Padahal yang lain slow aja, ntar lu gantiin gue aja ke sini atau hari ini kita bisa kok kagak ada lu nggak apa-apa. Nah jadi kadang beban-beban itu loh yang kita ambil padahal bukan jatah kita kan Iya sebenarnya. benar. Dan sebenarnya ada salah satu yang bisa membantu menjebatani itu kan Ci. Maksudnya dengan dia mengkomunikasikan kondisinya. Mm-mm. Maksudnya kan kalau dari contoh yang Cici bilang tadi, dia kayak udah nanggung itu semua sendiri. Padahal dia nggak tahu nih sudut pandang lain dari orang yang Betul. berkaitan apa. Padahal ketika ini dikomunikasikan, mungkin ini bukan sesuatu yang sekrusial yang dia pikir itu tadi kan yang Cici bilang. Mm. Ya, jadi komunikasi adalah Kunci. kunci. Dan juga nggak nanggung semuanya sendirian ya. Nggak harus sesendirian itu juga. Hidup kayak aku sendiri melawan dunia ini gitu kan. Nggak harus begitu juga. Kadang memang begitu rasanya. Tapi ternyata setelah diobrolin, setelah dilihat, nggak kayak gitu juga. Oke. Mm-mm. Kurangi beban yang bisa dikurangi, perbanyak sumber daya yang bisa diperbanyak. Marginnya langsung membesar. Ini ada titipan pertanyaan nih, Ci. Apa tuh? Wah, kita terima live juga. Dari yang Live on site ya. iya, relate di ruangan ini. Baik, baik, baik. Kalau tadi kan kita ngobrolin dari pekerjaan dan tipis-tipis pelayanan gitu. Mm-mm. Kalau di pelayanan tuh gimana ya? Kalau misalnya di pekerjaan, Mm-mm. mungkin bisa dibilang lebih kayak takut sama atasan gitu. Mm-mm. Kalau misalnya kayak, aduh, ya udah deh seberat apapun gue jalanin deh. Masa enggak? Ini kan tuntutan profesi gue gitu. Nah, tapi kalau di gereja nih, ketika kita dikasih pelayanan, biasanya ada rasa-rasa nggak enak, Mm. nggak enakan. Apalagi udah apa ya, terlanjur tuh agak negatif ya. Tapi maksudnya udah dalam posisi yang kayak ngeiyain banyak hal. Udah komitmen. Iya, udah yang kayak misalnya di panitia ini, panitia itu, misalnya dalam setengah tahun terakhir gini, Mm-mm. setengah tahun terakhir, dalam terms udah mau menuju akhir tahun gitu, ada banyak kegiatan, Mm-mm. terus kayak dihubungin sama banyak orang, terus kita udah terlanjur mengiyakan, padahal sebenarnya kita belum tahu nih load tanggung jawabnya akan seperti apa. Nah kemudian ya udah ada gitu di dalam situ. Nah sebenarnya ada nggak sih maksudku kalau misalnya kita tiba-tiba bilang, aduh nggak jadi, pasti kan itu tadi ada rasa nggak enaknya gitu karena ini namanya pelayanan, masa udah bilang iya terus tiba-tiba enggak gitu. Tapi kalau sudah dalam kondisi seperti itu, kemudian udah ngerasa overwhelmed juga, kalau menurut Cici baiknya kita ngapain sih gitu? Oke, pause dulu, napas yang tenang, dan communicate. Berarti kan ada satu hal yang kita pelajari di situ. Berarti kita udah ngambil yang jauh lebih banyak dari jatah kita. Udah kita note, dia di luar kapasitas kita nih, kita nggak mampu ambil segini. Oke, habis itu langkah praktisnya adalah kita bicara dong ke panitia-panitianya. Gue overwhelmed, sorry kayaknya gue ngambil lebih dari yang mampu gue tanggung. Gimana nih? Kita begininya, apa kita urusinnya. Karena nanti kan mereka akan, ya itu lagi, jangan-jangan komitmen yang diminta tuh gedenya di dalam otak kita doang, ternyata mereka enggak kok, kita nggak expect lu sampai segitunya. Nah kita tanya lagi ekspektasinya gimana, lalu kita juga timbang kan, lebih mending mana kita minta orang lain gantiin kita tapi pelayanannya berjalan misalnya nggak bisa 100%, mungkin 60%, dibanding kita yang maksa dengan keadaan kita terus 30% doang Iya, kita bisa kasih. Jadi kan namanya itu udah damage control. Udah kerusakan sudah terjadi. Jadi yang kita pilih adalah kerusakan yang lebih kecil ke pelayanan itu. Karena kan kalau pelayanan, fokus utama kita kan ke Tuhan sama jemaat yang dilayani toh. Dengan berat hati saya harus
aku harus mengingatkan lagi fokusnya bukan di Kitanya. jadi yang mana yang terbaik untuk pelayanan ini. Gitu Oke, kan. Habis itu tentu minta masukan dari kalau kamu bukan ketuanya ya, kalau kamu punya ketuanya, ketua panitianya atau apa ya, kamu naiklah ke yang lebih tinggi lagi, ketua wadahnya atau pengerja atau konselor gereja. Kamu naik ke minta masukan dari orang yang bisa melihat diri kamu secara netral. Oke. Jangan-jangan yang kamu butuhkan cuma sebenarnya break seminggu, bukan keluar dari kepanitiaan. Kan bisa. Ah, ya ya, paham paham paham. Jangan-jangan yang kamu butuhkan adalah mengatur jadwal. Bahwa enggak minggu ini ya, tapi minggu depan. Enggak bulan ini ya, tapi bulan depan. Jadi pengaturan jadwalnya. Jadi banyak banget solusi kreatif untuk satu masalah. Yang kadang kita rasa hopeless kalau dipikir sendiri. Oke. Gitu. Paham paham paham. Oke, sangat menjawab dan sangat relate kayaknya ke teman-teman. Karena biasanya tuh kalau kalau dari aku dengar-dengar dari teman-teman tuh mereka kayak ya itu ada rasa nggak enak untuk apa ya melihat lagi. Jadi maksudnya udah bukan kayak yang tadi Cici bilang kan, maksudnya dilihat tuntutannya sejauh apa, tanggung jawabnya sejauh apa. Ada momen-momen yang akhirnya kayak segimanapun ekspektasinya ya udah di kepala dia udah penuh aja gitu. Jadi dia udah nggak mikir lagi. Nah, yang aku lebih sering dengar adalah akhirnya kayak ah udah deh gue cabut aja. Maksudnya cabut dalam artian lepasin aja semuanya gitu. Nah ini juga yang akhirnya nggak jarang jadi konflik ke teman-teman yang lain karena kan maksudnya ya tahu nih lo nya ngerasa apa istilahnya dari tadi kita sebut deh si orang ini lagi ngerasa burnout gitu. Terus dia memilih untuk kayak aduh gue cabut aja deh gue udah overwhelmed sama semua ini. Iya. Tapi dia nggak lihat nih kalau dengan caranya dia, kalau yang Cici bilang tadi kan dibicarakan dulu, dilihat dulu ini dan itunya. Nah, ada orang-orang yang akhirnya karena dia udah overwhelmed dan semeraut sama dirinya sendiri juga, Panik. iya udah bingung juga. Jadi udah tuh walk outnya bukan yang kayak oh gue udah lihat nih ini ternyata nggak bisa gue nggak gini. Jadi tanpa penjelasan main ya udah hilang aja gitu aja. Nah itu juga masih sering terjadi sih sebenarnya sampai sekarang. Nah, yang jadi pertanyaan aku adalah ketika kita lagi jadi si temennya yang ini, sebenarnya sebaiknya kita gimana sih Ci menghadapi orang-orang yang kayak gitu, yang kayak ya udah pergi aja ninggalin tanggung jawabnya dia. Walaupun mungkin ya sebenarnya kita tahu oh dia dalam kondisi yang kurang baik nih, dia nggak bisa menahan bebannya dia, tapi ketika kita ada di posisi temennya itu, Cici ada ini nggak masukan buat si teman itu? Deket nggak nih posisinya? Ya anggaplah kalau ngomongin event panitia kita satu panitia lah gitu. Oke. Kalau dia terlihat banget burnout, ya kita cuma bisa bilang, kayaknya lu lagi nggak baik-baik aja nih. Kayaknya lu lagi nggak baik-baik aja, gue lihat kayaknya lu burnout. Bener nggak? Konfirmasi kan? Asumsi kita kan? Kita berasumsi dia burnout. Konfirmasi. Gue kayaknya ngeliat lu burnout, bener nggak? Terus, ada nggak yang bisa gue bantu? Pastiin dulu kita dalam kondisi yang baik-baik saja. Taunya kita juga sedikit lagi menuju burnout itu. Jadi kita pastikan kita juga sedang baik-baik saja. Kita pastikan, lu mau nggak ngomong sama gue, ada nggak yang bisa gue bantu? Oke. Kalau dia mau ya dengarkan, terima, validasi perasaannya, lalu baru tanya, mau gue bantu pikirin jalan keluarnya nggak? Atau lu cuma mau didengerin aja? Kalau dia mau ya baru kita bisa kasih, menurut gue lu mau coba ini nggak? Atau kalau dengerin aja ya udah. Tapi kalau dia bilang enggak, butuh waktu, ya udah kita cuma bisa kasih tahu kapanpun lu mau ngomong, ya silakan gue ada. Jadi memberitahu kita available buat dia. Ya. Habis itu ingat jangan sampai kita ngambil beban yang bukan porsi kita untuk kita tanggung. Kita tidak bisa membantu orang yang tidak mau dibantu. Ya. Jadi jangan jadi kayak, gila dia burn out. Gimana gue harus menyelamatkan dia? Akhirnya kamu yang burn out. Karena kelebihan bebannya toh. Ya. Ada beban itu yang kamu paksa ambil buat diri kamu sendiri. Yang lagi-lagi sebenarnya bukan kapasitas aku untuk nanggung itu lagi kan. Betul. Betul. Tapi ini kita nggak bilang sampai membahayakan nyawa ya. Karena itu Iya, udah iya. prosedurnya beda lagi. Tapi kalau
burnout gini, dia nggak mau cerita, dia nggak mau dibantu, ya sudah, dia berproses sendiri dan yakinlah yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan dia tidak harus kamu saja. Tuhan masih punya 1000 cara lain untuk menyelamatkan dia. Paham. Ya, kecuali dalam bahaya darurat, emergensi, hidup dan mati ya, itu beda lagi. Itu kayaknya udah masuk ke topik pembahasan lain ya, Itu Ci. pembahasannya cuma maksudnya dalam konteks ini ya, cuma kadang takut salah dikutip, salah diimplementasikan, terus bilang kalau kata zaman Cigebi gitu. Nggak, kalau zaman sekarang tuh nanti videonya dipotong, Dipotong bagian itu doang 3 detik. terus di-post, terus tiba-tiba viral, Ci. Aduh, gawat. Kan salah kita. Oke sih, aku coba bilang thank you banget. Aku udah dengar banyak masukan dari Cici hari ini. Udah banyak apa ya, banyak insight-insight baru juga tentang gimana kita harus apa ya, melihat kondisi kita, gimana kita harus menciptakan si margin tadi. Itu kayaknya bisa jadi sesuatu yang cukup di-highlight nih dari pembicaraan kita hari ini. Karena masih kurang familiar sih, Ci, sebenarnya untuk penyebutan kondisi margin itu. Jadi menciptakan apa ya, tadi kalau bahasa gampang aku tuh menciptakan cadangan energi untuk menghadapi hal-hal yang sebenarnya ya belum kejadian, nggak perlu dihadapin, sama ya supaya kita tetap, apa ya, boleh ya bilangnya ini, supaya kita ini juga tetap waras gitu. Jadi kita harus punya kesadaran itu kalau nggak selalu segala sesuatu tuh harus kita yang kerjain, nggak segala sesuatu harus kita yang tanggung bebannya. Ada yang namanya komunikasi, kita bisa omongin sama orang-orang di sekitar kita juga. Ada beban-beban yang mungkin ada teman-teman di sekitar kita yang juga bisa tanggung sama-sama sama kita, termasuk ngomongin pelayanan, ngomongin pekerjaan itu juga gitu. Dan apalagi kalau kerja juga kan kebanyakan kita bekerja secara tim kan. Nah itu yang kadang kita juga suka lupa. Ya semoga sih nggak ngerasa burnoutnya setim ya. Kalau udah minta tolong ke temennya tapi temennya juga ngerasain gitu, kayak gimana caranya. Tapi ya terima kasih buat insight-nya, terutama untuk marginnya. Buat teman-teman mungkin kita lebih aware lagi, belajar lagi untuk menciptakan si margin itu supaya kita selalu punya cadangan energi. Dan kalau emang ternyata udah ada di titik yang lelah banget, nggak ada salahnya untuk kita ingat tarik nafas yang panjang. Ya, Kalau Cia. capek, istirahat, jangan berhenti. Iya. Jangan langsung Istirahat berhenti. bukan berarti berhenti gitu ya. Belum tentu berhenti jalan keluarnya. Oke. Kan udah nih, kita udah ngobrol banyak hal lah ya, Ci. Satu pertanyaan terakhir nih. Oke, Jadi boleh. sebenarnya burnout itu boleh atau enggak? Daripada nanya boleh atau enggak, mendingan kita nanya ke diri kita sendiri, terjadi atau enggak. Dan itu sesuatu yang kita pengen atau enggak, burnout itu. Kalau jawabannya enggak, berarti apa yang harus kita lakukan supaya kita enggak burnout. Nah, supaya tahu apa yang harus kita lakukan supaya kita nggak burnout, dengerin ulang lagi Dengerin ulang lagi dari depan. Jadi itu kesimpulannya. Atur, kita aware dengan kapasitas diri kita, atur waktu, tenaga, perasaan, emosional, dan juga istirahat kalau diperlukan. Dan jangan lupa, harapan itu sangat kita perlukan. Dan mungkin kita tuh nggak sesendirian itu nanggung semua beban ini. Cakep. Oke, sekali lagi thank you Cigebi buat waktunya hari ini. Thank you, Madeline. Sampai ketemu di teman setia berikutnya, karena kamu nggak sendiri. Gimana, Cak?